Sudah makan apa minum? Sudah minum? Alhamdulillah. Jadi emasnya usianya berapa sekarang? 56. 56. Mbaknya usianya 43. Iya. Nah, mbaknya meraktekin ilmunya RDAY yang saya kemarin suka nerangin di YouTube. Mbaknya bisa gak remes alat kelamin taruh di tempat minuman diminum? Udah. Kalau dipraktekin lagi bisa gak? Bisa ya? Apa? Selama alat kelamin mbaknya gatel. Iya. Sampai alat kelamin mbaknya gatel. Kalau mbak alat kelaminnya gatel, udah stop. Kalau alat kelaminnya belum gatel, buat lagi 9 hari yang kedua. Kalau alat kelamin mbaknya belum gatel, 9 hari yang ketiga. Jadi bikin 9 hari dulu. Jadi mbaknya bikin. Dulu mbaknya bikinnya gimana? Di remes-remes 9 Terus taruh di inian teko. Terus begitu langsung minum Pak Haji. Iya, betul. 1 liter gitu kan. Kayak gitu. Terus langsung minum sekali minum gitu. Tapi aku bingungin itu minumnya harus kemana-mana minum atau di rumah aja Pak Haji? Kemana-mana minum lebih bagus. Tapi kan saya susah ya Pak Haji kalau kerja. Atau di rumah aja minum juga nggak apa-apa. Di rumah minum. Soalnya nih mbak, kalau mbaknya nanti minum itu, rezeki ada aja yang masuk. Ada aja rezeki yang masuk. Nggak hanya dari gaji, tapi ada aja dari mana. Suami juga ekonominya jalan, itunya dagangannya rame lagi kayak dulu, banyak pesanan, mbaknya juga begitu, gitu. Nah, coba dulu 9 hari praktekin, mbaknya minum. Nah, kedua, kalau mbaknya setuju nih, ini lebih cepat lagi nih ekonominya mbaknya. Ekonominya bagus, bahkan mbaknya nanti punya momongan, nih luar biasa. Bisa gak bangun tidur, sebelum mbaknya bangun tidur, mbaknya cebok dulu alat kelaminnya. Alat kelaminnya, nanti air cebokan alat kelaminnya buat masak nasi, buat makan berdua. Ini di rumah isi siapa? Berdua doang. Buat masak berdua. Buat masak nasi. Ya, masak nasi. Buat masak nasi, buat makan berdua. Buat cuci apa yang buat yang air Buat masak. Buat masak. Iya, nyuci mah pakai air biasa dulu. Cuman yang buat ini. Pas buat masak, pakai air cebokan dia. Terus air cebokannya tuh dibikin, ditampung. Lo di rumah suka masak gak? Selain masak nasi, masak apa kalau gue boleh tahu? Sayur atau... Jadi beli kalau misalnya itu. lauknya, nasinya? Nasi masak. Ya udah masak nasi aja. Libur aja aku palingan. Apa? Libur. Kalau libur masak? Iya, tapi jarang Pak Haji. Oh jarang. Tetap lauknya beli matang. Ya udah buat masak nasi. Pas bangun tidur banget ya Pak Haji? Ya bangun tidur. Jadi mbaknya sebelum pipis cebok dulu alat kelamin ditampung di ember. Nanti apa? Cebok-cebok doang gitu. Cebok-cebok aja, cebok. Baru mbaknya pipis. Oh gitu. Nanti pipis baru cebok lagi. Tapi itu nggak ditampung, yang ditampung yang pertama. Kedua, mbaknya air cebokannya, kalau boleh tahu mbaknya kalau minum tuh pakai galon atau masak air atau kayak gimana kalau boleh? Galon. Bisa gak bos air cebokannya lo cebok pakai aqua, air cebokannya lo tampung, airnya lo masukin ke dalam galon buat minum. Itu bukannya aku juga Pak Haji? Sama berdua. Oh berdua, Iya. berdua. Cebokan mbaknya aja. Aku aja. Bukan cebokan suami. Nanti praktekin. Ini kita ngomong jujur ya. Gak apa-apa ya bos ya. Setiap kali diganti tuh galon tuh Ya, dispenser kan? ya, lo tambahin dulu air cebokannya dulu. Berapa banyak air cebok ditambah? Hah? Berapa banyak
Segini cukup. Cukup. Nanti baru masukin. Bos, ini gue ngobrol serius nih bos. Tapi nggak usah dia bawa serius. Gue boleh tanya. Mbak pernah gak ngemot alat kelaminnya suami tercinta selama pernikahan? Pernah. Nah, itu kalau diinget-inget kapan dipraktekin? Terakhir kapan ngemot alat kelamin suami? Sebelum puasa Pak Haji. Sebelum puasa. Nah, kalau mbaknya ngemot alat kelamin suami, itu suami yang minta atau mbaknya yang mau? Suami minta. Terus mbaknya nanggepinnya gimana? Apa? Mau. Tapi kadang-kadang enggak Pak Haji. Ya apaan sih gitu. Terus? Ya udah, tapi ya mau nggak mau kan harus diturutin lah gitu. Turutin ya. Nah, kalau mbaknya setuju nih, biar cepat terkabul ya. Suami nanti nih alat kelamin lo masuk gak nih di lubang ini? Gedean alat kelamin lo ya? Kok tahu? Kan udah nyobain. Oh udah nyobain. Gue seneng nih, lucu. Ya. Nih bos. Ya, ini muat nih. Segini gini. Muat ya. Gue seneng nih, lucu nih. Udah sehat nih. Jadi gini mbak, biar cepet terkabul. Bos ke toilet gue di belakang. Ini lo buka. Alat kelamin lo rendam. Usahain 1 batang masuk. Bijinya enggak, batangnya aja. Setelah itu nanti mbaknya minum. Sekarang. Ini manjur banget. Jadi biar lo praktekin. Gak apa-apa kan mbak? Nih lo kerjain bos. Nih toilet. Langsung lah. Nggak ada bacaannya Pak Haji, baca apa gitu nggak? Dia gimana caranya? Semua yang jelek-jelek yang ada di istri saya tercinta keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Gitu doang. Baru lo rendam. Oke? Hah? Oh itu tusukannya. Iya. Nah, mbaknya dulu kan pernah praktek ke sini. Udah pernah ke sini. Apa belum? Sebelum sekarang. Dulu aku tahun berapa ya? 2008 tahun yang lalu apa 9 tahun yang lalu gitu Pak Haji, aku lupa. Aku pernah kesini. Tapi aku nggak ketemu Pak Haji. Nggak ketemu. Cuman sedekah ke anak yatim kan. Iya. Dulu kan ada yang diputerin tuh. Iya Pak Haji. mutar. Jadi saya itu duduk di tengah-tengah. Iya. Nah, iya di situ doang. Di riung. Iya, jadi saya ngomong nih hajatnya mau apa gitu kan. Dulu hajatnya apa kalau boleh tahu? 8 tahun. Dari sakit. Apa? Sembuh. Dulu keluhannya apa kalau boleh tahu? Sama Pak Haji begini, sakit yang nggak jelas gini. Oh. Pindah-pindah lah sakitnya gitu. Hmm. Itu sama kayak Raita Julintir sih Pak. Iya. Terus apa? Berapa kali gitu? Oh 9 kali. 1, 2, 3, 4 sampai 9 kali. Iya. Iya. Oh, jangan sampai rambut rontok. Ini Pak Haji udah pernah kan dulu. Terus sempat tahun 2023. Deketin mbak mic-nya. Lagi. Apa? Kesini juga aku ke atas kan. Pencerahan. Tapi ngobrol juga sama Pak Haji. Ngobrol begini. Ngobrol. Ada fotonya aku kalau bisa Pak Haji itu. Oh. Kata Pak Haji nanti dia lu privat sama gue gitu kan. Saya bilang gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah kalau Pak Haji bilang gitu berarti kan privat kan. Akhirnya ya udah terus kemarin-kemarin mau kesini tapi kayak berat gitu Pak Haji, kayak ngapain sih lu kesini gitu kan. Ngapain sih lo kesini ke RDAY? Kemarin minggu padahal saya udah mau kesini kan minggu kemarin tuh Pak Haji. Iya. Akhirnya ada aja gitu maksudnya males lah apalah gitu. Kayak tadi aja tuh sebenarnya saya udah males Pak Haji, kayak kayak takut deber-deber yang bener-bener yang kayak udah nggak karuan gitu Pak Haji, tapi ya udah paksain gitu. Ya udah jadi kesini. Nah kondisi begitu berdebar tuh takut tuh di rumah atau udah nyampe sini? Sepanjang jalan Pak Haji. Sepanjang jalan? Sendawa terus. Sendawa? Iya. Hmm. Sendawa sepanjang jalan. Nah pas di pintu situ tadi pas lagi nunggu. Iya. Tambah
makinan gitu, masa makin kayak deg-degan, debar-debar yang gak jelas, yang aduh kok gelisah banget sih nih, pulang aja yuk gitu, bilang sama suami. Terus? Apaan sih kata suami, udah di sini juga ngapain pulang gitu kan, kamu mau ini mau ketemu Pak Haji kata gitu, dari kemarin minta ketemu Pak Haji mulu kata dia gitu. Ya udah, ketemu Pak Haji. Jadi sampai sini aja udah pengen gak betah, udah pengen Udah pulang. betah. Pengen pulang. Iya, pengen pulang. Iya. Mbak, jadi ini gangguan ini nih, mbaknya kalau inget-inget kalau sekarang 2025 udah berapa tahun? Mbak nikah tahun berapa? 2015. 2015. Ini gangguan gak nyaman ini udah berapa tahun tuh? Pas semenjak nikah Pak Haji. Pas semenjak nikah. Oke. Semakinan gak nikahnya, pas semenjak habis nikahnya tuh semakin apa maksudnya sakit-sakitnya tuh semakin banyak lah Pak Haji gitu kan. Iya. Dulu sampai sempat ke dokter terus kan. Iya. Kan tiba-tiba kayak dok gitu kan, langsung kayak debar-debar, terus langsung kayak keringet dingin, kata dokter ini asam lambung kata gitu kan. Dokter vonisnya apa? Asam lambung. Asam lambung. Iya. Jadi dikasih obatnya asam lambung. Asam lambung sampai saya di apa namanya pakai obat Endoskopi? suntik itu. Enggak. Apa? Disuntik gitu Pak Haji. Oh disuntik. Iya. Terus kan masuk IGD kan. Iya. Kayak gitu. Terus udah sering pokoknya dulu Pak Haji masuk rumah sakit, terus ke alternatif juga kan, ke mana-mana gitu. Kalau alternatif mbaknya apa katanya kalau orang alternatif? Ah, kasih minum. Pelan-pelan dihabisin mbak. Pelan-pelan dihabisin. Hah? Bacanya apa? Bacanya Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di dalam yang jelek-jelek, apakah dibuat orang atau yang nempel, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Semua yang jelek-jelek yang ada di dalam badan saya, baik yang dikirim maupun yang nempel, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Sip, minum. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Sip, tepuk tangan dong. Wow, alhamdulillah. Oh iya. Nah kalau mbaknya berobat ke alternatif, tuh katanya orang alternatif, mbaknya tuh sakit apa kalau boleh tahu? Sini bos, sebelah sini. Katanya Pak Haji. Hah? Disantet. Disantet, disantet. Bos sebelah sini bos. Ada yang bilang disantet, ada yang bilang diteluh. Sini bos, gitu, Pak. di sini, sini. Jadi disantet, diteluh. Nah yang ngobatin mbaknya tuh dia ngasih tahu gak yang nyantet siapa, yang lu siapa? Enggak Pak Haji, dia ngomong sendiri yang ada di dalam badan. Oh dalam sendiri ngomong sendiri. Iya. Oh kayak tadi. Oh sama. Oh sama. Oh. Tapi nggak nyelesain masalah, nggak ngobatin, nggak keluar. Oh nggak keluar. Tetap ngomong begitu, tapi nggak keluar. Banyakan mana sama tadi yang ngomong mbak, bos? Yang tadi kan ngomong nih, sama yang tadi banyak, sama yang berobat di tempat sana, yang berobat di mana? Alternatif. Sama tapi dia bolak-balik ceritanya sama. Oh pegang bos, Mingke. Oh sama. Ya sama. Nah mbaknya pada saat dibilangin ada yang nyantet, ada yang guna-guna, yang terbersih di pikiran mbaknya apa kalau boleh tahu? Ya mungkin ya aku mikir apa iya gitu Pak Haji. Jadi Apa kayak, iya? apa iya kok
bisa sih dia nyantet, katanya dia kan sayang sama saya kan gitu kan. Iya. Tapi kok bisa nyantet gitu saya pikirnya. Kayak gitu aja sih yang saya pikirin. Terus badan nggak enak Pak Haji soalnya kan, maksudnya dia pindah-pindah Pak Haji soal sakitnya kan. Di mana aja? Di sini, terus ntar di dada, lari lagi ke kepala sini, leher sini, pundak, nanti ke kaki lah kayak gitu kan. Jadi nggak jelas gitu Pak Haji, pindah-pindah kayak gitu. Ya. Bos, nanti kalau bisa bos yang praktekin ilmu air cebokan alat kelamin mbaknya buat masak nasi sama mbaknya remes alat kelamin buat minum. Coba bos 9 hari praktekin dari besok. Besok hari Sabtu. Jadi nanti lo kemarinya lagi hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis, Lo kerja ya? Liburnya hari apa itu? Takutnya lo kerja. Sabtu Minggu. Kadang-kadang Sabtu aku masuk Pak Haji, tapi selang-seling kalau Sabtu. Nah, kalau pas lo libur aja deh. Minggu. Minggu. Iya. Nah, lo minggu kesini. Minggu lo kemari. Minggu satu lagi. Iya, Minggu kan depan. besok minggu. Iya. Minggu satu lagi lo kemari lagi. Ya. Ah, oh Reoni. Oh, Reoni. Oh iya Reoni. Oh kalau Sabtunya aku libur Pak Haji. Ah, Kalau Sabtu. Sabtuan. Libur. Sabtu ya. Jam berapa Pak Haji? Sabtunya jam berapa ya? Sore aja. Jam Awal apa ya? awal aja. Iya, awal aja. Berarti jam 1. Jam 1. Baik. Jam 1 awal aja lo nomor 1. Iya, baik. Jam 1 ya. Gue mau lo harus punya keturunan. Amin. Harus hamil. Amin. Karena nanti kalau lo punya keturunan, hari tuanya ada yang ngurusin. Iya. Tapi kalau nggak hamil, entah hari tuanya lo sama siapa. Iya, makanya nggak sedih Pak Haji kalau nggak punya anak. Nah, kalau saya boleh tanya nih ya, mbaknya kapan terakhir nenenin suami? Terakhir. Ini sekarang hari Jumat. Kapan terakhir nenenin suami? Kapan ya, Pi? Sebelum puasa. Sebelum puasa. Kita puasa kan jarang itu. Puasa jarang main Pak Haji, karena kan malas keramas ya aku, jadi malas mandi gitu. Oh, malas. Karena kan kalau kerja kan kayak males banget Pak Haji gitu kan, bangun pagi-pagi kayak gitu-gitu kan, habis harus keramas. Jadi puasa sih main, cuman jarang Pak Haji gitu. Oh iya. Kayak gitu. Nah, Dan dia mandi. kasihan dia ya. Iya, jadi dia kasihan sama aku, ya udahlah gitu. Bos, bisa gak pulang dari sini? Bos wajib nenen sama istri setiap hari. Istri wajib ngasih nenen ke suami tiap hari. Bisa gak tiap hari? Kalau saya bisa. Mbaknya bisa gak? Aku nenenin juga Pak Haji gitu. Iya. Enggak. Jadi mbaknya nenenin suami. Oh iya. Iya. Bisa Pak Haji. Iya, bukan lo nenenin dia. Emang tete lo segede apa? Oh jadi suaminya yang nenen kan? Ya, suaminya nenen di mbaknya. Kanan kiri. Kanan kiri ya. Bisain, paksain harus bisa. Abis nenen ada kelanjutannya ML. Iya. Baik Pak Haji. Lu masih ngaceng nggak? Masih lah. Masih. Masih, Nah, Pak Haji. jadi wajib ML. Iya. Pokoknya tiap hari bebas pulang kerja atau mau berangkat kerja. Oh, baik Pak Haji. Ayo lo. Saya nggak masalah. Dia Oh. besoknya kan mau kerja lagi. Kita kalau udah habis dagang, pulang ke rumah itu udah jam 10-an. 10-11. 10-11 malam. Jadi besok tuh kan jam paginya kan berangkat gitu kan. Iya. Ya, Sempetin dulu ML sama nenen bisa gak? kalau saya bisa. Bisa, mbaknya bisa ya? Bisa lah, harus ya. Kan kita besok hari Sabtu mau kontrol, kita Iya. mau lihat hasil. Iya, baik Pak Haji. Gue mau lihat hasil, ya. Iya Pak Haji. Jadi air cebokan wajib buat masak nasi, air buat minum. Iya. Remes alat kelamin mbaknya buat minum kalau di rumah. Iya. Bisa? Baik Pak Haji. Nah, Itu kalau yang remesana itu dia tiap hari juga kan Pak Haji ya? tiap hari Tapi jam berapa aja boleh? boleh. Oh ya. Boleh. Ya. Kalau air cebokan lo wajib berdua. Baik. Buat masak nasi sama buat minum di air galon. Baik Pak Haji. Oke? Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi gak? Apa lagi tuh pertanyaan? Mbaknya bisa gak? Saya baru lupa.
pakai ilmu RDI kearifan lokal, celana dalamnya wajib dibalik kalau Udah. pakai. Udah. Udah. BH-nya dibalik. Udah. Oh iya, masih juga. Iya, masih. Oh iya, Masih, udah. masih sampai sekarang Pak Haji masih. Udah ya. Udah. Baik pameran, Semua Pak Haji pokoknya. pakai ya. oh, Asal Balik ya. pakai celana dalam pasti balik. Balik. Oh iya, udah. Sama Siap. BH-nya juga balik Pak Haji. Baiklah, baik. Nah, ada pertanyaan lagi gak kira-kira? Pak Haji sekali mau itu apa namanya? Biar hutangnya lunas Pak Haji di kartu kredit. Bisa. Pokoknya mbaknya praktekin dulu. Iya. Emang utangnya berapa total? 125. Bisa. Praktekin dulu minum air cebokan. Praktekin dulu masak pakai air cebokan. Paksain dulu minum tiap hari ngeremes alat kelamin 9. 9 kali. Iya. 9 hari. Iya. Paksain tiap hari wajib nenenin suami. Ya. Paksain wajib ML setiap hari. Dah itu aja. Ntar kita selalu kontrol terus. Ntar lo gue pantau. Baik Pak Haji. Bisa? Bisa. Saya mau tahun ini mbaknya harus bunting. Amin. Jadi Ya lo Allah. spermanya mesti dikeluarin di dalam. Dia kalau sperma dikeluarin di dalam apa di Dalam, luar? Pak Haji. Hah? Dalam. Dalam. Nggak pernah di luar. Oh iya, dalam ya. Nggak pernah pakai pengaman juga nggak pernah. Iya jangan. Paksain ya. Baik, Praktekin ya. Baik. Gue mau tahun ini lo hamil. Baik. Gue mau bulan ini minimal hajat lo 1 ada yang terkabul. Amin. Apakah utangnya lunas? Apakah dia positif hamil? Yang mana dulu? Iya. Baik Pak Haji. Bisa? Bisa. Oke? Baik. Baik, Gue Pak Haji. kasih centong. Iya baik. Gue kasih uang bibit buat manggil. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Iya. Oke? Baik, Pak Haji. Sip, terkabul. Caranya gimana Pak Haji? Centong. Oh, centong. Ini. Oke, Uang nih bibit. Haji Marco. Aku udah pernah ngeliat sih Udah. punya Pak Haji, cuman dia kan panjang banget tuh. Oh iya. Ini pakai. Ini simpel. Bapak di situ Yang simple. praktekin nih. Biar nggak kesut. Contohin dulu ya Pak. Ya, nih bos liatin. Iya. Nih. Ada yang ganteng-ganteng. Iya. Nah. Ganteng-ganteng terus Iya. senyum, Iya. boleh sedih. Mm-mm. Ceweknya juga Cantik. menari, cantik-cantik. Boleh dipanggil yang ganteng, boleh panggil yang cantik, Iya. boleh dikasih nama, Mm-mm. ajak komunikasi. Mm-mm. Mulai dengan kayak pembukanya seperti Pak Haji tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Panggil. Atas ridhonya Pak. Atas ridho Iya. Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Panggil ganteng. Ganteng. Jangan cemburu nanti kalau panggil ganteng, Pak. Ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini ya, datang ke kamar saya sini, datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, yang ada di bank boleh diajak juga, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, datang ke sini, saya butuh uang 10 miliar, saya butuh uang 10 miliar, ajak karwanmu sebanyak-banyaknya datang ke sini. Ulangi berkali-kali. Berkali-kali. Waktunya bebas, Bebas. waktu longgar. Baik. Sehari berapa kali Pak Haji? Bebas. Oh bebas saja. Sesempat mbaknya. Cepat ya. Baik. Mau berangkat kerja, pulang kerja, boleh. Mau tidur, boleh. Nyentongin di kamar, boleh. Bebas. Baik. Ini manjur banget. Baik baik. Tapi yang utama tadi yang ritualnya itu yang utama. Ya. Ini sampingan aja. Karena ini mendukung doang. Yang utama tadi. Yang ritualnya tadi. Baik, Pak Haji. Baik. Dahsyat bener. Oke? Baik. Sip. Terkabul. Terima kasih Pak Haji. Ya. Pasti ya. Ya. Baik. Naik ke pelaminan Amin. pasti bunting. Amin. ya Allah. Bunting ya bos? Iya dong. Yuk. Bos, promosi bos. Mana si Kemal? Aku boleh bawa. Hah? Hah? Sholat. Oh iya. Yaudah panggil dulu yang itu dulu. Simpannya di mana di kantong? Oh, kan setiap hari. Iya, baik. Enggak apa-apa. Hari Sabtu ya bos, kontrol ya bos. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Pak Haji. Ya.
Apa? ML? Iya jangan. Kecuali lagi halangan kan. Kecuali halangan. Tapi kalau halangan nenen wajib. Oh, nenek doang wajib. Iya nenen wajib. Kalau ML kan nggak bisa masuk kan dia lagi halangan. Tapi nenen wajib. Tiap hari ya. Pak Haji, ini uang bibitnya boleh dibawa-bawa apa cuma Boleh dibawa-bawa. Boleh dibawa-bawa. Aku digaman di rumah nggak apa-apa ya Pak Haji? Enggak apa-apa. Oh, iya. Sip, terkabul ya bos. Amin amin. Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Ya. Beda sama yang tadi ya. Bisa gitu ya. Cerah. Cerah. Beda sama yang tadi. Iya, ayo bos. Ya, ayo. Yuk duduk. Yuk duduk. Ayo duduk. Beda banget. Serem juga kalau pasien nih. Ayo lakinya di sini. Yuk, ayo. Perempuannya di sini. Lakinya di situ. Udah nggak apa-apa, ayo. Perempuannya di sini, lakinya di situ. Ya. Ya, ayo duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Bapak tinggal di mana? Mana mic-nya? Saya tinggal di Bekasi Kota, Pak Haji. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ya. Kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri. Ya. Hajatnya apa? Mungkin saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warijan, saya dari Bekasi Kota, Bekasi Timur. Saya kebetulan rencana mau buka usaha ternak ayam, Pak Haji. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, lahannya ada. Ada, sudah. Oh iya. Mal, sini Mal, pinjam mic dulu. Sini Mal. Mana kameranya? Udah. Bos, dia mau promosi, Bos. Sebentar, Pak ya. Siap, enggak, Mak. Biar Bapak Ya. Mau dijual rumahnya di mana? 1, 2, 3. 1 harganya berapa? 2 harganya berapa? 3 harganya berapa? Nah, yang berminat hubungi di HP nomor. Nah, gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, madep sana, Bos. No, kameranya, no, Bos. Pak Haji Dwi. Saya. Ya. Minta tolong Pak Haji Dwi untuk promosi rumah, penjualan rumah. Boleh, pasti Ada 3 terkabul. rumah, ya. Insya Allah bisa berhasil terjual ya Pak Haji. Pasti. Perumahan di Ambar, Telaga 3, Blok L10, Kecamatan Ranca Bogor, Bogor Barat, luas 60 meter. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan dapur ya. Harga 280 juta. Perumahan kedua di perumahan Green Sentul Residen, Blok B2 nomor 27 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 60 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur, harga 280 juta. Perumahan ketiga Green Sentul Residen, Blok A7 nomor 12 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 70 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur dan harga 300 juta. Insya Allah terjual Pak Haji. Pasti. Amin, amin. Yang berminat Hubungi saya atas nama Kemal Faisal dengan nomor HP 081384623457. Terima kasih Pak Haji. ulangi Insya Allah lagi terjual. dari awal. Ya. Mau jual Mau aset. jual rumah aset 3 rumah. Yang pertama di perumahan Ambar, Telaga 3, Blok L10, Kecamatan Ranca Bogor, Bogor Barat. Luas 60 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dengan harga 280 juta. Perumahan kedua di Green Sentul Residen, Blok B 2 nomor 27 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 60 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur, harga 280 juta. Perumahan ketiga di perumahan Green Sentul juga, Residen Blok A7 nomor 12 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 70 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur dengan harga 300 juta. Insya Allah terjual Pak Haji. Pasti. Amin. Yang amin. berminat hubungi. Yang berminat hubungi saya atas nama Kemal Faisal dengan nomor HP 081384623457.
Demikian Pak Haji, mudah-mudahan Sip, pasti terkabul ya, Bos. Amin, amin ya. Oke, berkah ya. Ya, amin. Oke, terkabul. Makasih Pak Haji. Yo, Bapak sebelahnya. Ya, saya dilanjut Pak Haji ya. Ya. Saya kebetulan setelah pensiun 3 tahun Pak Haji, ya saya coba berusaha untuk ternak lele, ternyata ambruk. Ya, sudah nggak bisa diteruskan lagi. Setelah dari Ciamis saya balik lagi ke Bekasi untuk kegiatan sehari, saya buka warkop. Boleh. Ternyata hanya modal dan modal aja Pak Haji, Ya. nggak ketemu. Nah, saya akan bangkit kembali sekarang mau ternak ayam kampung Ya. di Bekasi. Saya minta saran dari Pak Haji supaya bisa menghasilkan semaksimal mungkin Pak Haji. Boleh, tadi ajarin. Ya. Yuk, sebelahnya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Nama. Ya, nama. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwis Miarto dari Depok. Saya Sehari-harinya apa kegiatannya? sehari-hari saya sudah purna 1 tahun yang lalu. Umur berapa? Umur 61 tahun. Umur 61. Kesini sama Dengan siapa? istri saya. di depan Oh Ibu iya. Haji. Hajatnya apa datang ke Hajat RDI saya- sekarang? Saya pasti kaya raya dengan investor dari luar negeri dan Indonesia untuk membiayai budidaya pembenihan lobster laut pada PT Ming Intisari Jaya di Jombang. Jadi mau ternak lobster di mana? Ternak pemijahan baby lobster di Jombang. Jombang. Iya, Lah kan rumahnya katanya di Depok. Depok. Tapi kami dengan teman udah berusaha di Jombang. Nanti Ini Jombang dia. Depok dong, dilaju. Siap, Bu Haji. Capek, udah 60 tahun. Dengan usaha yang tekad kuat harus jadi, Pak. Harus Karena kami sudah memberikan informasi kepada para pemimpin negara. Baik dari Prabowo, Jokowi sampai semua turunannya itu sudah kami sampaikan, tapi belum. Kami minta supaya dipastikan besok tanggal 22 ada investor mau datang supaya jadi investasi untuk budidaya pembenihan lobster laut. Berapa butuh investasinya? Butuh investasi 1 kolam 4,2 miliar. Butuh investasinya 4,2 miliar. Butuhnya. Iya. Oke, yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Sahril Rahab dari Jakarta, Kampung Melayu, Pak. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya alhamdulillah saya sudah pensiun kemarin Maret. Umurnya berapa? 52. Oh, ini yang datang kadaluarsa semua. Jadi niat hajat 50 saya berapa? 52, Pak. 52. Iya, niat hajat saya yang pertama, anak sambung saya sekarang ada di rumah sakit Darmais kena kanker pankreas. Jadi sebelumnya dulu sudah pernah diangkat tempat indung telurnya. Jadi Oh, sekarang perempuan, Pak. Jadi sekarang sudah tidak punya untuk. Anak sambung berarti anak tiri. Iya, betul. Berarti bapak nikah sama istri itu bawaannya istri. Iya, betul. Oke, itu istri yang keberapa kalau boleh tahu? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Iya. Jadi istri yang pertama anaknya berapa? Yang pertama anaknya 2 juga. Istri yang kedua anaknya? 2 juga. Oke. Itu, Pak. Terus jadi itu yang pertama hajatnya. Kalau bapak setuju, obatnya cebok alat kelamin ibunya, air cebokannya diminumin ke anaknya yang Itu sakit. Pas bangun tidur cebokannya gitu, Pak. Iya, jadi istri bapak, Iya, itu kan anak sambung. betul. Istri bapak bangun tidur sebelum pipis cebok. Iya. Air cebokannya ditampung di ember. Ya. Air cebokannya di ember itu, misalkan nih galon. Iya. Nah ini nanti buat minum, diminumin, Itu sembuh. itu tanpa diinin, Bu. Pak, apa namanya direbus lagi? Direbus boleh, nggak direbus boleh. Oh, iya. Manjur, jorok, enggak lah, air PDAM lebih jorok lagi. Es batu tuh gak es batu? Iya, betul. Itu airnya lebih jorok lagi es Betul. batu. Iya. Air kali dibelokin ke pabrik es batu, dibikin es batu. Betul. Kita makan es batu. Yang di pinggir jalan. Iya. Seger bener. Iya. Apa kayak itu? Ya, insya Allah, Pak. Oke? Ya. Yo. Terus yang kedua Apa? hajatnya ya karena saya sudah pensiun rencananya
ya mau kerja lagi. Kebetulan alhamdulillah diterima kerjaan di tempat kontraktor. Tadinya kan saya pensiun di Pertamina, sekarang di kontraktor. Alhamdulillah dapat 3 perusahaan. Kalau kerja di Pertamina pensiun tuh dapat pesangon berapa, Bos, kalau boleh tahu? Jujur Pak, dapatnya kemarin cuma hanya 250 juta doang. Di bagian apa tuh? Saya engineering. Engineering. Iya. Oh, iya. Nah, ditambah sama BPJS jam sostek kemarin ya kurang lebih hampir mau 500-an lah Pak. 5 juta. Iya. Nah, rencana saya juga mau usaha apa yang akan mau saya buat. Kira-kira menurut Pak Haji, apakah saya hanya doa untuk biar kaya raya tajir melintir? Iya, nggak usah kerja. Bapak mau kerja apa coba? Saya nggak setuju kerja. Kan kita udah usia 50 ke atas, 60 pada. Nggak usah. Jadi meraktekin Ibu RDI nanti saya ajarin. Alhamdulillah. Kaya raya tajir melintir. Amin, amin. Duduk manis, tapi duit datang. Saya nggak setuju Bapak cari duit. Duit nyari kita. Amin, ya. Siap. Yuk, sebelah. Monggo Pak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pono. Bonong. Pono. Pono. Iya. Oh iya. Asli dari Ngawi. Ngawi. Tinggal di Pasar Kemis. Tinggal di Pasar Kemis. Iya. Kesini sama siapa? Sama istri Pak. Sama istri. Iya. Bapak umur berapa? 53. 53. Berarti lahir tahun 71. 1. Iya. Bapak masih ngaceng apa enggak? Masih Pak. Oh, masih. Iya. Masih. Apa hajatnya? Hajatnya biar kaya raya dan melintir Pak. Iya, sehari-hari apa? Jualan gorengan Pak. Jualan gorengan. Iya. Kalau boleh tahu Pak, inget-inget Pak, kapan Bapak terakhir nenen sama istri? Seminggu Pak. Di penggorengan atau di tempat tidur? Bos, lo kan nonton YouTube senyum-senyum gak Ya, sih? malam Jumat. Ah? Kemarin minggu kemarin. Apa? Ya Jumat kemarin. Nenen? Ya. Nenen sama istri? Ya. Bapak yang minta atau istri yang nawarin? Saya yang minta Pak. Gimana mintanya kalau nenen sama istri mintanya gimana? Ya mak. Mak minta gitu. Ntar minta mak gitu. Kerja itu. Apa? Ya kerja ngadoni apa gitu. Sambil ngadoni? Enggak, masih sibuk gitu. Oh, masih sibuk. Nah, Bapak minta nenen ini gimana sama istri? Ngomongnya gimana? Ya mak minta gitu. Ya udah siap dia. Terus kata istri apa? Ya. Ya siap. Iya. Jadi yang buka BH-nya istri atau Bapak yang buka BH-nya? Dibalik Pak, BH-nya udah dibalik jadinya ini sulit. Gak bisa buka. Iya sulit, udah dibalik. Udah jalani itu. Saya suruh apa sih? Balik itu maksudnya. Iya. Sulit. Jadi yang bukain BH-nya siapa? Ya istri, saya nggak bisa buka. Oh, Bapak nggak bisa? Nggak bisa. Dibalik Pak itunya. Bapak besok hari Sabtu datang ke RDAY, kita ada kursus buka BH. Ada kursus buka BH privat. Nanti yang ngajarin Haji Marco. Siap. Teknik paling gampang buka BH. Tadi balik susah Pak. Iya, tadi balik susah. Oh, susah ya? Susah. Oke. Tapi akhirnya terbuka juga tuh BH. Enggak, saya suruh buka sulit mak gitu. Nggak bisa gitu. Akhirnya terbuka gak tuh BH-nya akhirnya? Buka. Terbuka. Iya, cuma buka yang ini nggak bisa gitu. Pak, mau saya bisa gak Bapak nanti pulang dari sini nenennya 99 kanan, 99 kiri, bisa gak? Istri kerja Pak, nggak bisa. Gimana tuh supaya bisa nenen 99 kanan, 99 kiri? Nggak tahu tuh waktunya tuh saya
waktunya itu yang nggak ada kayak nggak ada sama sekali gitu jualan itu. Jadi bapak neneknya berapa lama kalau boleh tahu? Paling setengah jam paling. Yang ngeberhentiin nenen bapak mau sendiri atau istri yang ngeberhentiin Wah, nenen? udah pegel Pak. Aduh. Pak, kalau boleh tahu tuh, abis nenen ada part 2 apa enggak? Abis nenen ada part 2 apa namanya sih? Ada kelanjutannya atau enggak? Enggak, saya itu sibuk Pak saya. Sibuk jualan gorengan itu. Nenen doang. Cuma janji mak ntar minta itu siap. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Kapan terakhir Bapak berhubungan suami istri sama istri? Kapan terakhir? Ya itu. Habis nenen ya itu minta. Oh lanjut. Tadi enggak tadi. Enggak ada waktu Pak saya. Oh iya. Akhirnya lanjut apa enggak? Iya. Lanjut. Iya. Oke. Bapak kalau ML hobinya di atas apa di bawah? Ya di atas di bawah mau. Ya udah, jadi hajatnya apa tadi? Ulangi lagi. Biar kaya raya hasil mincer punya utang Pak. Oke, biar kaya raya tajam melintir dan punya utang ya. Kan bapak yang ngomong biar punya utang. Biar lunas utang. Biar lunas utang. Oke, yuk mana mic-nya ibu? Yuk, ibu namanya siapa? Pak bisa satu lagi Pak. Boleh, Mas, boleh. Ini saya punya tanah Ya, di Jawa. ya. Yang katanya seperempat itu yang punya uangnya istri lah. Ya. Saya nggak ikut. Itu mertua minta seperempat. Ini malah saya sedekahi setengah. September ini sedekahi setengah lah. Lakunya berapa terserah setengah gitu. Sedekahi adik-adik saya suruh tanda tangan biar cepat laku itu nggak ada pikiran gitu. Udah belum? Ya belum laku maksud saya biar cepat laku. Kalau nanti laku uangnya mau disedekain. Disedekahi sama mertua. Oh, bapak mau sedekain sama mertua. Ya, udah suratnya ini udah tanda tangan jadinya serahnya mertua gitu Mas. Oke, sekarang pertanyaannya apa ke saya? Ya biar cepat laku gitu, nggak jadi pikiran katanya istri. Oh, gampang. Bapak tepok alat kelaminnya istri pakai tangan kiri, nanti bapak tepok di suratnya. Tepok alat kelamin istri pakai tangan kiri, nanti ditepok di suratnya. Nanti bapak ucap apa aja itu jadi kejadian. Bisa, ini berlaku buat semua. Iya. Bapak tepok. Bisa gak nepok alat kelamin istri? Bisa. Ya. Udah bisa belum? Udah pintar Pak. Nanti ditepok. Iya. Ya. Bisa? Bisa. Oke. Yuk. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Sari Maruti dari Depok. Saya istrinya Pak Andaru, Pak Ya. Haji. Hajat saya, anak saya Adinda Ramandini binti Daru Ismiarto pada hari Selasa tanggal 22 April besok, Pak Haji. Dimudahkan dalam menjalankan operasi ada miom, Pak Haji. Miom. Iya. Kenapa nggak pakai ludah bangun tidur? Minta diajarin nanti, Pak Haji. Iya, taruh di perutnya bangun tidur, ludah bangun tidur. Sebelum kakinya injak ke lantai, taruh di itunya, di miumnya. Oh, begitu, Pak Haji. Di miumnya, nggak usah operasi. Iya. Nah, yang dioperasi masih gadis apa udah nikah? Masih gadis, Pak Haji. Masih gadis. Kasihan lah. Iya. Min. Terus nggak boleh jengkel sama laki-laki. Oh, begitu, Pak Haji. Sama papahnya. Nggak boleh jengkel sama. Pokoknya yang namanya laki-laki deh. Udah nanti nggak kambuh. Normal. Baik, Pak Haji. Terima Bisa? kasih. Ya. Selamat lahir batin untuk anak saya. Dilanjutkan bekerja di BUMN karena sekarang kan di Tapera, Pak Haji. Biar nanti diangkat jadi pegawai BUMN di Tapera. Karena sekarang masih Tapera singkatan dari apa? Tabungan Perumahan Rakyat, dulu Bapetarum namanya, Pak Haji. Iya. Biar diangkat jadi pegawai di Tapera, BP Tapera. Sekarang masih honor. Iya, betul. Oke. Yuk sebelahnya.
Silakan Bu. Yuk. Kasih. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ibu Mupusia dari Cibinong. Hajat Kesini saya sama siapa? sendiri. Sendiri. Di rumah tinggal sama siapa aja? Suami sama anak 2. Oke. Hajat saya Sehari-hari apa? jualan nasi uduk kari, tapi sepi. Kalau suami tukang tempe. Saya Ibu dagang nasi uduk. Iya. Kalau suami kegiatannya tukang tempe. tukang tempe di rumah atau jual di pasar, Di rumah pakai motor. Berarti siapa? saya sama suami. Pekalongan. Tinggal di sini udah 24 tahun. 24 tahun. Kurang lebih. Nah di Cibinong tuh yang bikin tempe apa sendiri doang? Banyak Pak, pada di situ ada kakak ipar, ada tetangga, banyak dah. Bikin tempe. Kalau di Jakarta di Sunter yang banyak ya. Benar. Sunter ya, Sebentar, Bekasi juga banyak. Bekasi. Nah sekarang hajat ibu apa? Hajat saya itu kepingin kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajam Dan melintir. saya pingin beli tanah ini Pak Haji Pengen beli tanah di mana tuh? di daerah saya. Oh daerah ibu. Tapi harganya 4 miliar 4 miliar. sama 2,8 miliar. Apa? Yang nomor 1 itu 2,8 yang ini Pak. 2,8 miliar. Nah yang satu ini yang 4 miliar ini. 4 miliar. Iya. Kepingin saya Pak ini. Jadi milik ibu. Iya. Gampang. Ibu kapan terakhir nenenin suami? Kemarin Ibu yang nawarin dulu, nenen atau suami yang minta? suami yang minta. Gimana suami minta nenennya? Mintanya pas saya mandi dia ikut mandi bareng. Oh. Akhirnya dia minta nenen. Oh ibu lagi mandi. Iya mandi Pak. Terus suami Siap-siap. masuk ke dalam kamar mandi. Pulang dagang. Apa? Pulang dagang. Pulang dagang. Mandinya nggak di kamar mandi Pak. Jadi? Di dapur. Oh di dapur. Tempe jadi kan luas gitu. Oh iya. Sambil buka baju semua, suami pulang kerja langsung minta. Langsung gitu, minta. ke nenen. Nah abis. Lanjut. Ah? Lanjut. Lanjut ML di situ. Iya. Wow. Tepuk tangan dong. Iya. Nenennya di kamar mandi. Di dapur Pak. Hah? Dapur. Oh di dapur. Tempe, iya. Bu, Apa? belum pernah ada loh orang nenen di dapur. Iya. Kebanyakan orang habis nenen di dapur langsung digoreng. Aduh. Oh, habis nenen di dapur Iya. langsung ML. Oke. Saya juga kepingin motor saya itu laku Pak. Motor. Motor custom. Oh, Bapak ibu mau jual. Iya, punya anak. Punya anak. Iya. Mau dijual berapa? 40 juta 40 juta tanpa nawar. tanpa nawar. Ada BPKB-nya. Ada. Ada STNK-nya. Ada. Oke, bisa. Iya. Terus apa lagi hajatnya? Ya itu kayak raya tajir melintir, anak biar cepat kerja. Boleh. Heeh. Kalau ibu pengen kaya tajam melintir, itu tanah jadi milik ibu, Iya. motor customnya laku. Iya. Bisa gak ibu tiap hari nenenin suami dan ML tiap hari di dapur? Bisa. Bisa. Siap. Siap Pak Haji. Siap. Pengen Pak Marco. Iya. Ya, seru banget Pak. Cerita lagi dong. Iya. Pinjam Oke. dapurnya. Iya, iya. Pokoknya ibu paksain nenenin tiap hari, Iya. paksain ML tiap hari. Iya. Nanti hajat ibu satu-satu terkabul. Amin Ya. Pak Haji. Iya. Oke, yuk sebelahnya. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Nama saya Nani Sumarni, Tinggal di tinggal di Bekasi kesini sama siapa? sama suami. Sama suami. Ya, Bapak Warijan. Ya. Hajatnya apa ibu? Hajatnya saya pengen sembuh dari sakit. Mm-mm. Sakit apa ibu? Sakitnya jantung. Sakit jantung. Tiba-tiba jantung saya berdebar. Gitu. Berdebar. Ya. Ibu mau gak jantungnya berhenti? Tiba-tiba berdebar gitu, nadinya kencang gitu.
Gampang, Bu. Mohon Suami ibu yang mana? Nah, bapak cebok alat kelamin bapak. Air cebokannya buat masak nasi, buat makan ibu. Bapak cebok alat kelamin bapak. Air cebokannya buat minum ibu. Tiap hari. tiap hari Selama 30 hari. 30 hari. Umur ibu berapa? 58. Selama 58 hari. 58 hari. Tapi kalau baru 10 hari sembuh ya udah. Kalau 20 hari sembuh udah, baru 30 hari sembuh. Tapi paling lama 58 hari. Nanti sembuh. Pasti sembuh ya. Betul. Kayak tadi ibu tadi nih yang disantet. Iya. Jadi alat kelamin suaminya tadi dimasukin ke gelas 9 kali, terus diminum sama istrinya tadi barusan. Itu langsung sembuh. Itu kan disantet. Cuman edwanya ini penyakit. Sama kok. Iya. Saya nggak mau diablasi, Pak. Ah, Pak Haji, ini kan harus diablasi ke Harkit. Saya nggak mau gitu. kan Makanya belum saya dipraktekin nanti. Iya, Pulang makanya- dari sini aja nanti makanya praktekin. saya cari solusi ke sini ke Pak Haji. Kalau bapak susah cebok, ini kan gelas. Alat kelamin bapak batangnya dimasukin ke dalamnya direndam. Tapi bijinya enggak. Ya. Jadi nanti diminum sama ibu-ibu minum, manjur. Ada kok orang bawah. Pamit tadi. Oh, udah pamit. Pamit tadi Pak Haji. Oh, tadi. Suap. Iya, 58 hari. Iya. Ya, seusia umur saya. Seusia umur ibu. Ini berlaku buat semuanya. Manjur kok sembuh. Tadi ada contohnya kok testimoni orang Salatiga ya. Manjur sembuh. Sama jantung suaminya. Sama sakit jantung dia. Dikasih. Nanti Bu, kalau ibu udah sembuh, buru-buru alat kelamin suami langsung diasuransiin. Ya kan manjur. Atau kalau enggak dikasih plang. Pengobatan jantung. Pakai plang. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Utin dari Tangerang, Pak. Singkat aja, saya pengen lunas hutang karena saya PNS. Setiap tahun itu merasakan dapat gaji utuh tuh hanya setahun 2 kali, Pak, dapat THR. Jadi kalau saya tidak punya hutang ke BJB terlunasi, mungkin saya setiap bulan kurang lebih 20 juta penghasilan saya. Tapi sekarang karena semua udah ditagih utang dari BJB, jadi sisanya cuma sekitar 300 ribuan, Pak, setiap Boleh. bulan. Boleh tadi ajarin ya. Yuk sebelahnya. Ayo. Assalamualaikum. Adik kecil mau nanya gak adik kecil? Anaknya siapa? Cucunya siapa? Cucu saya. Oh iya. Cucu mau nanya gak cucu? Tanya jodoh kali. Yuk mbaknya apa pertanyaannya? Assalamualaikum, nama saya Warsini dari Tangerang. Ya. Pertanyaannya, utang lunas Pak Haji. Utangnya berapa? Utangnya di bank, utang rumah sih 500. Boleh. Nanti diajarin ya. Iya. Sebelahnya apa? Pak Haji mau nanya lagi Pak Haji. Boleh. Ini kalau makan kayak ayam, kayak apa itu badan suka gatel Pak Haji. Iya. Supaya nggak gatel gimana? Iya. Ibu sama kayak ibu yang tadi sakit jantung. Jadi cebok alat kelaminnya atau alat kelamin suami direndam, air rendaman alat kelamin suami diminum sama ibu. Umur ibu berapa? Umur saya 47. Nah selama 47 hari itu namanya alergi. Nanti sembuh. Kalau Pak Haji nanya lagi, ini kalau apa tai lalat di perut sini ada 2. Itu pengaruh nggak Pak Haji? Enggak. Normal. Oh ya udah, terima kasih Pak Haji. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Untarsi dari Tangsel. Saya ingin kaya tajir melintir. Ya. Yang kedua, ingin uang saya kembali. Jadi saya ada beli mobil second, terus nggak jadi, batal. Tapi tuh orang nggak mau balikin uang saya. Oke. Boleh. Tadi ajarin ya. Iya Pak. Sip. terima kasih. Bos. Mulai bos. Ajarin bos. Mana? Ada satu lagi. Oh iya ibu. Ayo. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji. Ya. Nama saya Nur Laila dari Bogor. Seperti yang lainnya saya punya anugerah hampir 1 M dan nggak ketutup dari gaji saya itu virus terus. Jadi lama-lama saya udah mentok gini, nggak ada bisa dijual lagi. Boleh. Sama ini Pak, suami kan kasar gitu ya. Suami? Kasar dan Kasar. temperamen. Hah? Temperamen. Temperamen. Terus terakhir kemarin itu ninggalin rumah, pergi dari rumah. Pergi dari rumah. Udah nikah berapa tahun? Ini baru 2 tahun Pak. Itu suami yang keberapa? Ketiga. Ketiga. Kenapa nggak yang cari yang keempat? Yang lebih bagus? Nggak perlu tahu Pak. Hah? Ini aja saya stres sama yang ini tuh tiap hari. Bu, namanya pernikahan ganjil begitu Bu. Yang pertama tuh bikin stres. Nih orang-orang yang pada duduk di bangku nih pertama semua nih Bu. Yang pernikahan yang ketiga tuh begitu. Jadi Ibu mesti cari yang genap. Jadi yang keempat. Suami pertama anaknya berapa Ibu dapat dari suami pertama? 3. 3. Dari suami yang kedua? Nggak ada. Dari suami yang ketiga? Ini 1. 1. Ya. Maunya Ibu gimana? Saya minta saran Pak Haji. Apa? Saran aja yang untuk suami ini gimana? Tapi Saran. dia udah meninggalkan rumah Pak, udah bawa baju. Terus Gampang. Cari bajunya dia yang masih ada gak? ada. Ibu pakai. Cari celana dalamnya dia yang masih ada gak? Ada. Pakai. Setiap hari Ibu pakai. Nanti dia kangen sama Ibu, akhirnya pulang sama Ibu. Tapi dia suka marah-marah Pak. Apa? Sering marah. Nanti Ibu taklukin pakai ilmunya RDAY. Apa tuh? Ibu cebok alat kelamin Ibu, air cebokannya buat masak nasi buat makan dia. Suka seujon terus sama saya makanya. Kan belum dipraktekin. Praktekin dulu. Nanti Ibu cebok, Ibu praktekin, nanti kasih minum dia. Ibu cebok, nanti buat masak nasi. Nanti dia takluk. Bisa? Sip. Yuk, Bos. Terangin, Bos. Iya, bisa. Kan Ibu belum mandi tiap hari, ML tiap hari, nenen tiap hari di dapur. Saya maunya Ibu hari pertama di atas panci. Gorengan. Kok Ibu tahu? Berarti suka nonton YouTube saya? Hah? Iya. Senang. Pak Haji, sebentar nanya lagi. Ya. Yang itu yang dicebokin ke ibu air, ibunya ke untuk diminum ke anaknya itu berapa lama Pak Haji? Umur anaknya berapa yang sakit? 20. Selama 20 hari. Iya, ini berlaku semuanya begitu. Manjur kok. Manjur. Lanjut, Bos. Ya. Baik, lanjut Bu ya, Bapak. Hajatnya hampir sama. Rata-rata lunas utang, punya uang banyak, kaya raya, tajir, melintir. Nah, Diawali dengan alat kelamin melintir. Bapak sekalian, Pak Haji sering jok tapi bener. Jadi kalau mau kaya raya tajir melintir itu harus disesuaikan dengan wajah kita dulu. Nah, mental kita minimal ya, mentalnya dikuatkan, mentalnya. wajahnya dikuatkan, ceria dulu. Ceria, kita kan kayak ayam tetelo, lemes, nggak punya semangat. Jadi nggak datang rezeki. Bahasa yang ada, kalau hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Maka pertama sesuaikan dengan wajah dulu. Sama semangat kita dulu, mohon maaf, waktu dulu mengejar, bapak ngejar ibu, ngejar cewek-cewek yang lain, biasanya mesti
Yang nerima juga menyesuaikan wajahnya, lihat dulu. Mau ngejar yang terlalu cantik juga minder juga biasanya ya. Bener. Tapi jodoh itu bukan karena ganteng kadang, karena nekat. Maka semangat itu harus nekat ya. Ini ML di dapur nekat gak? Nekat, harus nekat. Nekat dulu. Ini semangat dulu yang penting. Bahasanya semangat. Kalau Bapak Ibu belajar di motivator, cara belajar kaya, Ibu, Bapak datang ke perumahan yang bagus, masuk dulu. Yang ditawarkan, masuk saja. Oh, rumahnya saya pasti jadi rumah saya. Ini jadi rumah saya. Berani, harus berani. Ucapan adalah doa. Ada yang berhasil beberapa waktu yang lalu, kesini hanya testimoni. Apalagi kalau beliaunya nawarkan rumah, besok Minggu ada yang mau datang ke sini testimoni khusus untuk ucap syukur karena 2 bulan yang lalu beliau privat jual rumah sudah 10 tahun. 10 tahun nggak laku-laku. Kemarin sebetulnya mau privat, praktekin. Tapi karena rame banget 19 yang privat, dia pulang. Antri dia nomor 20. Rumahnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Besok hari Minggu mau testimoni. Testimoni dia. 3 hajat terkabul. Rumah yang belinya hanya berapa laku? 2,5 miliar. Sudah datang di sini, tapi karena rame banget dia pulang. Cepet 2 bulan Pak Haji. Iya. Di sini laku. Nah, praktek yakin rumah ini jadi milik saya. Di belakang Podomoro hanya ngucap jadi milik. Orang Klaten. Orang rumahnya aslinya Klaten, Pedan. Ada yang Klaten, tidak ada tadi ya. Berikutnya nambah lagi yang sampingnya. Samping ini untuk perusahaan rumah pasti jadi milik saya. Jadi milik yang punya, pokoknya ibu yang beli. Yang lain nggak boleh. Bayarnya terserah kapan ibu mau bayar. Punya uang. Kalau sudah rezeki itu dibukakan seperti itu. Nah, ibu datang ke dealer, berani, itu kan boleh test drive. Buka aja, wah ini enak ini, Pajero Sport, nik 25, masuk dicoba. Mau test drive Pak? Iya, test drive, jalan aja Pak, pakai. Belajar jadi mental orang kaya, nekat, jalan coba. Sudah? Siap ya? Siap lah. Sekarang masuk ke ilmunya RDAY, ilmu Pak Haji. Untuk menuju itu semua, duduk manis, uang datang. Baru tadi ya Pak Haji ya? Iya. Duduk manis, uang datang. Tidak sadar orangnya, disadarkan Pak Haji. Itulah yang ilmunya Pak Haji sampaikan. Duduk manis, uang datang. Dia di rumah ongkang-ongkang kaki, hanya dikuatkan ibadahnya saja Pak Haji. Amalin ini, pasti akan bisa. Dia duduk, sudah ada yang pergi ke berlayar ke Papua, pulang bawa ikan, totalan, nggak modal dia, dimodalin orang. Dimodalin sama KUD. KUD dimodalin untuk biayanya ke sono. 1,2 M. 1,2 M. Pulang bawa 3 M. Pulang bawa 3 M. Bagaimana Pak Haji biar bisa meningkat? Amalannya itu. Itu kemarin kan nggak ada contoh. Ini tadi bisa untuk contoh. Duduk manis. Dari Indramayu berlayar ke Papua. Nyari ikan tenggiri. Nah, bagaimana yang datang tenggirinya? Kalau yang masuk banyak tenggirinya, maka bukan 3 miliar yang dia dapat, 5 miliar. 5 miliar. Modalnya 1,2 tunai. Bulan. Ya bulan. Itu pun juga yang modalin KUD, bukan duitnya dia. Dia nggak modal. Jadi dia tinggal nyetor aja ke KUD, potong pinjaman modal awal. Udah dia bawa sisanya. Langsung. Nah, Bapak harus bisa, Ibu harus bisa. Izin Pak Haji, undang anak yatim ke Indramayu boleh Pak Haji? Boleh.
Izin langsung. Dia tadi izin mau ngundang anak yatim ke Indramayu. 100 anak yatim. Kasih ikan tenggiri, kirim ke sini nanti. Nah, gitu. Ada ibu bapak, tinggal keyakinan kita, yakin. Jadi yang bekerja bukan bapak tadi, yang bekerja si pelaut tadi ada 16 orang. 16. ABK-nya 16 orang. Dia berangkat ke Papua nyari ikan tenggiri, pulang bawa ikan tenggiri. Nah, terus dijual. Tapi kan kadang nggak ikan tenggiri semua. Nah, dapat paling jelek 3 miliar. Tapi kalau dapat tenggiri semua 5 miliar. Yang aktif bukan bapaknya. Bapak di rumah kangkang kaki. Yang bapaknya kayak nggak ngerti. Nggak Bapaknya ngerti. pasif diem aja. Yang aktif ibunya, yang pebisnisnya. Tuh. Suksesnya bisa di ibu juga, Pak. Jadi Maka bapak harus cuman sayang. mainin alat kelamin aja, Pak. Gondal gandul. Nanti kalau mau ya disetrum ya. Baik, Bapak sekalian, apa kunci dasar ilmu RDAY yang harus Bapak Ibu pegang kuat-kuat? Yang pertama, memang kita harus yakini bahwa kita diciptakan ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu kunci pertama yang dibuka Pak Haji, pasti itu. Beribadah. Bukan kita melakukan itu semua karena pengen ini. Melakukan itu semua karena biar ini. Itu namanya enggak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah. Kita inna sholati wa susuki wa yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Agia. Terakhir Pak Jero. Pak Jero. Iya, jadi pikiran ini melambung kemana-mana, tidak fokus, Bu. Jadi menjadi yang sering disampaikan Pak Haji, ibadah yang kita lakukan ini terlalu banyak berharap. Kalau kita berharap, siap-siap kecewa. Kapan ya? Kapan? Kurang apa? Ya? Jawaban dari Allah apa? Kurang ajar. Nah, ini dasar yang harus kita pegang. Sehingga kita mengerjakan ini dengan mulus, dengan semangat, tidak mudah patah arang. Pak Haji contohkan pukul batu, sudah dipukul 99 kali, nggak pecah-pecah, lemes. Padahal tinggal sekali pukul. Kurang yang ke 100, pukul sedikit pecah. Itu kita kadang tidak sabar, tidak teguh, tidak konsisten, istiqomah. Sudah Pak Haji, sudah bolong-bolong. Nah gitu kan, yang banyak kan begitu. Nah sekarang masuk, kasih ke 6-6-nya Pak Haji. Iya, singkat, ayo. 6. 1. Terima takdir Allah. Putusan Allah apapun sekarang harus legowo, sumeleh, lapang dada. Yang kedua, lakukan ilmu dasar RDAE yang diberikan. Bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi,
sholat tahajud, baca Quran. Wajib dilakukan. Apa hubungannya bangun, mandi, sholat, baca Quran dengan hajat? Buka nanti di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Al-Muzammil. Saya sampaikan yang ke-6 saja poinnya. Kenapa itu kita lakukan? Karena kata Allah bahwa sesungguhnya bangun malam itu kuat pengaruhnya terhadap jiwa, mentalnya jadi kuat. Yang kedua, dan ucapan di malam itu sangat mantap. Jadi ucapan Bapak Ibu sekalian manjur, dikabulkan oleh Allah. 3, 4. Ketiga ya, ketiga. Yang ketiga, sholat taubat 68 salam. 18 bis maghrib sampai isya. Yang 5 ambil dari sifat 18 itu, misal mikir, komen, ngeluh, jengkel, cerewet, mancing jengkel. 5. Tebusannya sholat tobat 10, 10, 10, 10, 10. Waktunya bebas. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Hubungannya, Bapak Ibu nanti buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Suruh mohon ampun. Sholat tobat artinya mohon ampun. Kata Allah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Janji Allah di surah ayat yang ke-12, niscaya pasti akan aku lipat gandakan hartamu. Hubungannya itu sholat tobat dengan hajat, karena Allah berjanji, wa yumditkum bi amwalin, maka pasti aku lipat gandakan, bukan sekedar diberi, dilipat gandakan harta kalian. 4 ya. Yang kelima, tidak boleh, tadi sudah ada yang ditipu tadi mau nagih, lupakan masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Positif, pernah berbuat baik kepada orang, pernah bantu orang, orangnya jadi lupa dengan kita. Kalau kita ingat-ingat, kita jadi sifat 18 muncul lagi, jadi jengkel, kepancing jengkel, ngeluh, dendam. Termasuk yang negatif, lupakan orang yang pernah nipu kita, lupakan orang yang pernah pinjem kita nggak dibayar-bayar. Nagih Pak Haji, ingat saja nggak boleh kok nagih, ingat saja tidak boleh, karena kalau diingat-ingat timbul sifat 18 muncul lagi di hati kita. 4 kelima, tidak boleh berdebat, memaksakan kehendak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita berdebat pasti timbul rasa jengkel, dendam, ngeluh, sifat 18 muncul lagi. Sudah sholat tobat, sudah ini, tapi ada dendam muncul lagi, maka tidak boleh. Termasuk ada hadisnya, hadis Bukhari Muslim Sahih. Bukhari Muslimnya nomornya yang gampang dihafal 2668 nomor hadisnya. Bunyinya lebih kurang, Allah membenci orang yang suka berdebat. Ulangi, Allah membenci
orang yang suka berdebat, atau orang yang paling dibenci oleh Allah. Ini yang aslinya begitu. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Garis bawahnya, paling dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Kalau dibenci Allah, yang hadir ke kita rahmat apa ridho apa murka? Murka Allah. Sehingga usahanya naik turun. Punya mobil, mobil punya cicilan. mobil cicilan. Punya motor, motor cicilan. Nah, repotnya ini kalau punya suami, cicilan. punya istri. Kalau istri bercicilan. Terakhir, yang ke-6, penangkal dari sifat yang kadang-kadang muncul di hati kita, kadang-kadang muncul di benak kita, di depan mata inget mantan, inget sudah diopeni enak-enak pergi, meninggalkan, inget-inget, seret, sekadang-kadang gitu. Tapi kita tidak boleh dipendam. Kalau dipendam jadi penyakit. Nah, jadi ada asam urat, ada batu empedu, lambung, asam lambung, radang tenggorokan. Dari Makassar kemarin nggak bisa ngomong. Ternyata bener dia nggak mau ngomong apa yang ini dipendem sama Pak Haji. Ngomong, langsung ngomong. Kesini sama anaknya dari Makassar, berobat pengen ngomong saja. Karena dipendam itu tadi, harus dilampiaskan gitu ya, dikeluarkan. Namanya ini adalah sumpah serapah yang positif. Keluarkan negatifnya sepenuh jiwa dengan energi total, full power, lempar. Lemparnya bukan melambai, melebay, lempar. Jadi pantulannya spontan, pantulannya juga kuat, nyampe ke kita. Mantulnya positif untuk nutup yang negatif tadi, sudah kita keluarkan dengan ditutup yang positif. Contoh, kalau pergi minggat dari rumah minggu depan, besok atau besok tidak balik ke rumah, saya punya uang 10 miliar. Gitu. Ngomongnya agak greget. Negatifnya kan jengkel banget ya, sudah dirawat, sudah ini, minggat dari rumah. Ya. Kalau tetap minggat, minggu ini tidak datang, tidak balik ke rumah. Kalau minggu ini tidak balik ke rumah, saya punya Pajero Spot. Ya, ibu juga begitu nyumpahin bapak. Pak, kalau bapak nggak ngaceng, saya punya 10 miliar. Gitu. Hah? Iya, Pak, kalau bapak nggak ngaceng, saya punya duit 10 miliar. Begitu. Kalau bisa bapak, kalau bisa ibu ngomongnya di masjid pakai toa. Di depan atau di mana saja, yang penting unek-unek dikeluarkan. Awas Pak, kalau tidak bisa setiap hari ML, Mama punya uang 10 miliar. Awas, kalau setiap hari nggak kuat, kalau melarikan diri, Mama punya uang 10 miliar. Nah gitu, jadi dia awas kalau nggak ngaceng. Gitu. Nggak ada orangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan keluar jengkelnya. Iya. Kan jengkel, dikeluarin, tarik. Positif. Atau ibu nyumpahinnya di depan kucing ibu, nanti kan dia meong.
Justru kalau ada orangnya, kalau ada menantu, kan nggak mungkin kita langsung sumpah ke menantu. Kucing sasarannya. Kucing masuk sembarangan, awas kalau masuknya sembarangan, aku punya uang 10 miliar. Gitu. Padahal yang selonang-selonang mantunya, nggak punya unggah-ungguh, masuk-masuk. Nggak punya aja. etika. Nggak punya etika. Ada. Jangan disindir, mantunya jangan disindir. Kita ngomongnya sama kucing aja. Kalau lagi di jalan Pak, naik motor nih, waduh, Nah, bengkel, gancok, gitu. iya, Gitu doang, iya, terus dapat duit, saya iya bisa gitu. Biasanya kan Surabayaan ya. Iya. Aja. Emosi, nggak usah emosi. Pokoknya maunya saya cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja keras. Sip. Kalau mereka Pak Haji, bapak-bapak, ibu-ibu, praktekin ini secara konsisten, maksimal, yakin, minggu ini, maksimal bulan ini, cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. Oke, sip, terkabul. 10 miliar. Cair. Harus. ML di dapur terus ya. Nanti video call sama saya ya. Terkabul ya. Ya, terkabul. Ya, nanti tukar sama Pak Sidik. Terkabul ya, Bos. Punya usaha ya. Alhamdulillah terkabul ya, Bos. Bos punya usaha ya. Yuk. Tuh, Pak Sidik yang mau tukar. Terkabul. Ya. Sama Pak Sidik. Kabul ya. Kalian pamit. Oh, kabul ya.